Teori Kriminologi. Topik ke-70 dari 75 topik. Perspektif konflik dalam sosiologi, bagian kedua. Teori Lewis Coser tentang fungsionalisme konflik. Tujuan dari teori konflik dari Coser adalah memperjelas dan memperkuat suatu kerangka konseptual yang mana akan jadi bermanfaat untuk pemahaman konflik sosial. Lewis Coser mencoba untuk menunjukkan perspektif fungsionalisme itu mampu menangani pertanyaan konflik dan perubahan tanpa revisi besar-besaran. Lewis Coser berusaha untuk menunjukkan bahwa dalam konflik sosial ternyata ada fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lewis Coser ingin kita memandang konflik sebagai suatu bagian integral dari proses sosial normal, bukan semata-mata sebagai masalah atau penyakit sosial. Oleh karena penekanannya pada atribut konflik dan konflik yang fungsional sebagai faktor yang mendorong ke arah tingkatan sosial yang lebih besar integrasinya, maka pemikiran Coser sering disebut sebagai pemikiran tentang fungsionalisme konflik. Konflik, untuk Coser, melibatkan perjuangan orang-orang di atas nilai-nilai dan perebutan tentang status dan sumber daya yang langka serta kekuasaan, di mana setiap lawan akan berusaha untuk memandulkan, menghapuskan atau melukai dan merugikan saingan mereka. Apakah yang menjadi tujuan para aktor di dalam suatu conflictual situation, situasi konfliktual, adalah benar-benar untuk melukai atau merugikan saingan mereka? Apakah pemberi kerja selalu berniat untuk melukai atau membinasakan para pekerja mereka? Ini semua adalah suatu pertanyaan yang bermanfaat bagi penyusunan konsep tentang konflik sosial. Coser kemudian mencoba untuk memberikan beberapa asumsi dari pemikirannya tentang fungsionalisme konflik. Konflik dapat meningkatkan penyesuaian sosial, pengintegrasian dan adaptasi. Intensitas konflik sosial dihubungkan dengan 1. Keberadaan institusi katup aman, 2. Toleransi dari pihak yang berlawanan, 3. Tingkat mobilitas sosial, dan 4. Kesetiakawanan dari kelompok yang berlawanan. Coser mengemukakan apa yang merupakan polemik dasar dalam fungsionalisme, yakni bahwa konflik dalam fungsionalisme tidak mendapat perhatian yang memadai dan bahwa gejala yang terkait seperti penyimpangan dan perbedaan pendapat secara sederhana dipandang sebagai patologis bagi daya ekuilibrium suatu sistem sosial. Namun demikian, walaupun Coser secara konsisten mengemukakan bahwa teori-teori fungsional seringkali menolak dimensi kekuasaan dan kepentingan, dia juga tidak begitu saja mengikuti pendapat Marx maupun Dahrendorf yang menekankan bahwa kekuasaan dan kepentingan selalu membawa konsekuensi yang mengganggu seperti konflik kekerasan. Bahkan Coser juga mengoreksi Dahrendorf dengan menekankan fungsi-fungsi integratif dan adaptabilitas dari konflik bagi sistem sosial. Dengan demikian, Coser menegaskan teorinya dengan mengkritisi fungsionalisme yang menolak konflik dan mengkritisi teori konflik yang menekankan ketidakberfungsiannya suatu konflik bagi sistem sosial. Analisis Coser dengan demikian dapat dilihat sebagai proses sebagai berikut. A. Ketidakseimbangan dari integrasi bagian sistem menyebabkan B. Pecahnya konflik-konflik yang bervariasi di antara bagian-bagian yang pada gilirannya menyebabkan C. Reintegrasi temporer dari sistem yang kemudian menyebabkan D. Meningkatnya fleksibilitas struktur dalam sistem, meningkatnya kapabilitas dalam memecahkan masalah-masalah ketidakseimbangan akibat konflik pada masa yang akan datang, serta meningkatnya kapabilitas beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang berubah. Coser menekankan bahwa keteraturan sosial dilestarikan oleh tingkat konsensus tertentu melalui susunan sosiokultural yang terwujud dan bahwa ketidaktertiban melalui konflik terjadi hanya apabila kondisi-kondisi tertentu menurunkan tingkat konsensus tersebut. Apabila harapan-harapan anggota kelompok untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan mulai dirasakan melebihi kesempatan untuk mencapainya, maka dapat mendorong mereka untuk memulai konflik. Tingkat dari perkembangan konflik tersebut pada gilirannya akan dipengaruhi oleh komitmen mereka kepada sistem yang ada, dipengaruhi oleh seberapa jauh mereka ditempa oleh pertahanan diri internal serta oleh sifat dan jumlah kontrol sosial di dalam sistem sosial yang bersangkutan. Seperti kebanyakan pakar fungsionalisme, maka Coser juga menekankan dan mengutamakan kondisi-kondisi di mana konflik akan menjadi tidak keras. Berlawanan dengan teori dialektika Dahrendorf, atau Marx, yang lebih menekankan kondisi-kondisi di mana konflik akan menjadi begitu keras. Dalam membahas tentang kerasnya konflik, Coser memulainya dengan membedakan dua macam konflik yaitu 1. Konflik realistis. 2. Konflik non-realistis. Konflik realistis adalah konflik yang terjadi karena isu-isu yang realistik atau tujuan yang dapat dicapai, semakin cenderung mereka melihat kompromi sebagai alat untuk merealisasikan kepentingannya, oleh karenanya maka kekerasan konflik akan semakin berkurang. Konflik non-realistis adalah konflik yang terjadi karena tingkat emosional yang bukan berasal dari tujuan persaingan yang berlawanan,
melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Selain itu, semakin konflik terjadi karena nilai-nilai pokok, semakin cenderung mengarah pada isu-isu yang non-realistik serta semakin konflik yang realistik berlangsung lama, maka semakin cenderung akan munculnya atau meningkatnya isu-isu yang non-realistik. Teori konflik Ralph Dahrendorf di dalam masyarakat industri. Tujuan teori konflik dari Dahrendorf adalah mengembangkan pemahaman suatu pendekatan konflik atau paksaan ke arah masyarakat pemahaman. Dahrendorf mulai dengan gagasan Karl Marx. Dahrendorf juga memulai teorinya dengan suatu penolakan terhadap fungsionalisme. Dahrendorf mengatakan bahwa fungsionalisme itu adalah sekedar khayalan dan bahwa teori koercion atau konfliknya dapat menjelaskan apapun lebih baik daripada fungsionalisme atau teori ketertiban atau order. Dahrendorf mengenali dua pendekatan pada masyarakat, yang mana ia sebut sebagai masyarakat utopia dan rasionalis. Masyarakat utopia menekankan keseimbangan dari nilai-nilai, konsensus, dan stabilitas. Masyarakat rasionalis berputar balik di sekitar konflik dan perselisihan, dan akhirnya menjadi penggerak bagi perubahan struktural. Kedua-duanya adalah perspektif sosial, bukan sepenuhnya salah, tetapi masing-masing pandangan adalah suatu muka masyarakat terpisah. Sayangnya, ia merasa, pandangan konsensus telah mendominasi sosiologi kontemporer, terutama di Amerika Serikat, dan ia mengedepankan untuk menciptakan beberapa keseimbangan antara kedua pandangan dengan mengembangkan dan menggambarkan kekuatan teoritis dari suatu perspektif konflik kias. Dahrendorf memulai karyanya pada saat ia harus melakukan suatu tinjauan ulang tentang tulisan Marx, suatu klarifikasi tentang model Marx, suatu diskusi tentang perubahan sosiopolitik sejak Marx menulis karyanya. Suatu tinjauan ulang tentang pekerjaan teoritis tersebut yang berhubungan dengan kias diikuti oleh suatu kritik sosiologis pada Marx. Suatu pekerjaan ilmiah sehari-hari yang penting telah diselesaikan oleh Dahrendorf dengan menghadiahi pandangannya tentang kias. Dalam tulisannya mengenai kelas dan konflik kelas dalam masyarakat industri, Dahrendorf, 1976, menolak beberapa di antara pandangan Marx. Dahrendorf mengamati, berbeda dengan pandangan Marx, bahwa perubahan sosial tidak hanya datang dari dalam, tetapi dapat juga dari luar masyarakat, bahwa perubahan dari dalam masyarakat tidak selalu disebabkan konflik sosial, dan bahwa di samping konflik kelas terdapat pula konflik sosial yang berbentuk lain. Dahrendorf pun mengamati bahwa konflik tidak selalu menghasilkan revolusi, dan bahwa perubahan sosial dapat terjadi tanpa revolusi. Selanjutnya, Dahrendorf melihat pula bahwa kelas-kelas sosial tidak selalu terlibat dalam konflik. Akhirnya, Dahrendorf mencatat bahwa kekuasaan politik selalu mengikuti kekuasaan di bidang industri. Dahrendorf melihat bahwa struktur masyarakat industri telah mengalami perubahan besar semenjak zamannya Marx. Oleh sebab itu Dahrendorf menolak sebagian dari teori Marx, seperti misalnya teori mengenai perubahan sosial dan konflik kelas dan revolusi, hak milik dan kelas sosial. Dahrendorf kemudian membuat teori konflik yang dalam berbagai segi berbeda dengan teori Marx. Menurut teori konflik versi Dahrendorf, masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan, yaitu dominasi satu pihak atas pihak lain atas dasar paksaan, atau wewenang, dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi, yang dinamakannya imperatively coordinated associations, asosiasi yang dikoordinasi secara paksa. Karena kepentingan kedua pihak dalam asosiasi-asosiasi tersebut berbeda, pihak penguasa berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan. Maka dalam asosiasi akan terjadi polarisasi dan konflik antara kedua kelompok. Keberhasilan kelompok yang dikuasai untuk merebut kekuasaan dalam asosiasi akan menghasilkan perubahan sosial. Dengan demikian, konflik menurut Dahrendorf merupakan sumber terjadinya perubahan sosial. Masyarakat mewariskan kekuasaan pemilik dari posisi sosial untuk melakukan pengawasan yang memaksa di atas orang lain. Dan hak milik kepemilikan, suatu hak memaksa orang lain untuk keluar dari hak milik seseorang secara sah, adalah kekuasaan seperti itu. Pengawasan ini adalah sesuatu yang otoritas. Dahrendorf menggambarkan, mengikuti Weber, pengawasan adalah seperti probabilitas yang merupakan suatu perintah dengan isi spesifik akan dipatuhi oleh orang tertentu. Otoritas dihubungkan dengan suatu peran atau posisi dan berbeda dengan kekuasaan. Dahrendorf mengklaimnya sebagai hal yang bersifat individual. Otoritas adalah sesuatu hak kekuasaan formal yang didukung oleh sanksi. Hal ini merupakan suatu hubungan yang ada di antara orang-orang di dalam kelompok yang dikoordinir secara paksa, begitulah permulaan di dalam struktur sosial. Otoritas, bagaimanapun adalah dikotomis,
selalu ada suatu hierarki wewenang pada satu sisi dan mereka yang dikeluarkan pada sisi lainnya. Di dalam kelompok yang memaksa manapun ada yang lebih tinggi dari mereka yang merupakan bawahan. Ada suatu pengaturan peranan sosial yang berisikan harapan penaklukan atau dominasi. Mereka yang mengasumsikan peran berlawanan sudah dari sudut strukturnya menghasilkan minat atau kepentingan yang juga berlawanan, untuk memelihara atau untuk melindungi status quo pada suatu saat tertentu. Pejabat dari suatu peran yang berwenang bermanfaat bagi status quo, yang mana mengabulkan mereka atas kekuasaannya. Kepada merekalah kekuasaan yang berwenang ini dilaksanakan, siapa yang menderita atas kuasa tersebut, bagaimanapun, secara alami dipertentangkan. Superordinat dan subordinat kemudian membentuk kelompok kuasi, atau quasi groups, yang terpisah bagi kepentingan-kepentingan tersembunyi, atau latent interest, bersama. Di atas permukaan, anggota dari kelompok ini dan perilaku mereka dapat sangat bermacam-macam, tetapi mereka membentuk suatu kelompok dari kelompok konflik yang dapat merekrut anggota. Dengan kepemimpinan, ideologi, dan kondisi politis, atau kebebasan, dan sosial dari organisasi yang hadir, kepentingan tersembunyi, atau laten, menjadi terwujud melalui organisasi politis dan konflik. Bagaimana cara Dahrendorf menggambarkan kias sosial? Mereka adalah kelompok konflik yang tersembunyi atau menjelma dari penguasa struktur kewenangan dari sebuah organisasi yang koordinasi secara paksa. Konflik kias kemudian berkembang dari dan dihubungkan dengan struktur tersebut. Sumber-sumber struktural dari kelompok konflik berada di dalam dominasi dan penaklukan dan dominasi kewenangan. Objek konflik seperti itu adalah status quo, dan konsekuensinya adalah perubahan, yang tidak harus melalui revolusi struktur sosial. Haruslah ditekankan bahwa teori Dahrendorf tidak terbatas pada masyarakat kapitalis. Karena peran kewenangan adalah berbeda di antara kias dan konflik kias juga ada di dalam masyarakat komunis atau masyarakat sosialis. Kias ada sepanjang terdapat orang-orang yang mendominasi berdasarkan atas posisi sah, seperti manajer pabrik Soviet, kepala komune, atau kepala angkatan perang atau bersenjata, dan mereka yang terbiasa di dalam posisi bawahan, warga negara, pekerja, petani, dan sebagainya. Itulah materi ke-70 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.